bahwa Rasulullah diutus ke dunia itu untuk menyampaikan atau untuk menerima amanah sebanyak 5 hal, sebanyak 5 masalah. Yang pertama syahidan. Jadi kata Allah, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus kamu wahai Muhammad, syahidan, sebagai saksi. Saksi di sini ada 2, yaitu saksi di dunia dan saksi di akhirat. Saksi di dunia itu apa? Bahwa Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad itu adalah benar, dan kitab yang dibawanya juga benar, atau risalah yang dibawanya juga benar. Ini adalah kesaksian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus saksi bahwa di dalam kitab-kitab terdahulu itu adalah banyak yang isinya dirubah oleh kaumnya yang tidak taat kepada Nabi, dan itu juga Nabiullah kita bersaksi. Artinya saksi nanti di akhirat juga bersaksi. Yang kedua, di dunia ini Nabi Muhammad memberikan kesaksian, yaitu memberikan pengajaran sama halnya nabi-nabi yang terdahulu, yaitu mengajarkan tentang keesaan atau ketauhidan. Jadi kalau ada isi yang menyimpang, pasti karena ada isi yang dirubah oleh kaumnya gitu. Itu kesaksian yang ada di dunia. Sedangkan kesaksian yang di akhirat, Nabi kita bersaksi bahwa orang-orang yang taat kepada Allah akan ditempatkan di tempat yang lebih baik, yaitu di surganya Allah, dan orang-orang yang mungkar atau ingkar dengan syariatnya akan ditempatkan di tempat yaitu di neraka. Jadi sekali lagi, tugas yang pertama Rasulullah diutus itu adalah untuk memberikan kesaksian. Yang kedua, mubasysyiran, yaitu sebagai pemberi kabar gembira. Jadi Rasulullah diutus ke dunia ini sebagai pembawa atau pemberi kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Siapa yang bertaat kepada perintahnya, artinya taat kepada Allah, maka akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah. Jadi ini berarti kesaksian yang nanti juga di akhirat, sama saja dengan yang tadi ada kesaksian di akhirat. Otomatis orang-orang yang ingkar juga akan celaka, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kesaksian ini terus akan dipegang oleh Rasulullah sampai nanti di yaumil qiyamah. Yang ketiga yaitu nadiran. Nadiran itu bukan pemberi kabar gembira, tapi pemberi peringatan. Orang yang nurut pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Orang yang tidak nurut itu adalah, nah ini berarti yang nurut adalah berita gembira untuk orang-orang yang mukmin, dan yang tidak nurut artinya pemberitaan atau pengetahuan khusus untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah. Lil mu'minina rahmatullah wal jannah. Untuk orang-orang mukmin akan mendapatkan rahmat dari Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, wada'iyan ilallah biidnihi,
yaitu menyeru atau mengajak pada umatnya untuk selalu taat kepada Allah. Tentu saja di sini yang dimaksud taat itu ketika Rasulullah menyampaikan kepada umatnya hanya karena ada izinnya Allah. Makanya di sini disebutkan biidnihi. Jadi semuanya bukan karena keinginannya, tapi menyampaikan untuk amanah ini tentang ketaatan kepada Allah karena ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Karena janjinya Allah, siapa yang bertakwa maka dia akan beruntung. Ya, dan marilah kita sama-sama dalam hidup menjalani kehidupan dunia ini ya selalu berbekal kepada takwa. Karena dengan berbekal takwa insya Allah kita bisa mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan yang terakhir yaitu wasirojam muniro, cahaya yang terang benderang. Ini cahaya yang terang benderang itu tidak bisa diibaratkan dengan matahari. Karena apa? Karena kalau matahari itu pasti ada redupnya, paling tidak waktu menjelang malam, mulai maghrib sudah harinya redup. Tetapi cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya yang tidak pernah redup, yang dapat menerangi kegelapan. Jadi di zaman jahiliyah itu adalah zaman kegelapan, zaman yang selalu hidupnya itu bertentangan dengan apa yang disebut kehidupan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih gampang itu di zaman kejahilian atau zaman kegelapan. Rasulullah dilahirkan atau diutus untuk sebagai cahaya penerang kegelapan atau kejahilian. Ini mudah-mudahan kita semua akan selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu mendapatkan hidayahnya sehingga kita tidak pernah terjumus di jalan yang salah. Karena pada hakikatnya pesan Rasulullah kepada kita sebagai amanah Allah kepada Rasulnya itu hanya ada dua hal. Ikuti kebaikan, ya, ikuti ketaatan, ikutin amalan-amalan surga. Yang kedua, jangan pernah mengikuti kesesatan. Walaupun pada hakikatnya kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ketika kita berusia 4 bulan, ditiupkan ruh itu, ya, takdirnya sudah ada. Termasuk takdir masalah rizkinya, takdir masalah batas usianya, takdir masalah amalnya, takdir di akhir kehidupan. Apakah di tempat yang bahagia atau di tempat yang sesat, apakah di surganya Allah, apa di nerakanya Allah, itu memang sudah ada takdirnya masing-masing. Yang perlu kita pahami, ada orang yang ahli amalan surga tapi pas di akhir kehidupannya justru dia su'ul khotimah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kita. Ini ada sahabat lagi menyampaikan kebahagiaannya atas sahabat yang lainnya, bahwa sahabat yang lainnya itu termasuk ikut di medan perang luar biasa hebatnya dan giginya, bahkan punya kemampuan dalam perang di medan itu. Tapi Rasulullah setelah diberitahu itu, justru Rasulullah memberikan komentarnya, dia adalah ahli neraka. Sampai sahabat-sahabat yang lain menyampaikan kegembiraannya itu bingung, kok bisa? Ya, sahabat itu ahli perang, ahli ibadah, ahli yang lain-lainnya, kok masuk surga, masuk neraka? Sampai akhirnya yang memberitahu
tentang kehebatan sahabat itu penasaran. Coba waktu perang itu dia ikutin. Kebetulan bersamaan nggak lama dia ada perang lagi. Nah, waktu peperangan terjadi dia terkena pedang juga gitu kan, juga terkena panah. Akhirnya lukanya itu luar biasa parah, dia nggak tahan menahan sakitnya, akhirnya dia bunuh diri. Jadi meninggalnya itu su'ul khotimah, karena memang bunuh diri itu termasuk hal yang tidak diperbolehkan. Dan sebaliknya, ada orang yang melakukan amalan-amalannya itu ahli neraka, tapi pas menjelang akhir hayatnya dia justru bukan su'ul khotimah, tapi husnul khotimah. Ada cerita seseorang yang sudah membunuh sebanyak 99 kali, kemudian dia bertaubat, dan bertaubat ketemu dengan ulama, minta petunjuk bagaimana bisa enggak kita bertaubat. Kata ulama, dijawab, kamu melakukan dosa apa? Saya sudah membunuh orang sebanyak 99. Dijawab oleh ulamanya, wah kalau 99 sudah terlalu banyak, enggak bisa katanya bertaubat. Akhirnya ulama itu dibunuh juga, genap jumlahnya menjadi 100. Akhirnya penasaran ketemu dengan ulama yang lain, ngomong lagi, saya sudah membunuh 100 orang, masih ada kesempatan enggak untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Allah itu maha murah, Allah itu maha pengampun. Asal taubatnya taubatan nasuha, insya Allah diterima taubatnya. Akhirnya setelah membunuh 100 orang itu dia bertaubat, tapi syaratnya itu harus pindah mukim. Kalau kita istilah di Taman Fasko itu, jangan tinggal di Taman Fasko lagi gitu kan. Nah setelah itu dia bertobat, terus pindah tempat, tapi di perjalanan dia meninggal. Tercatat meninggalnya itu husnul khotimah. Jadi insya Allah ahli surga, walaupun tadinya ahli neraka, neraka itu tinggal sejengkal lagi, tetapi di akhir hayatnya dia husnul khotimah. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada bapak-bapak, marilah kita tidak boleh sombong karena kita sudah berbuat baik, sudah melakukan banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan, sudah banyak yang sunnah-sunnah yang kita lakukan, akhirnya membuat kita sombong. Jangan sampai, ya. Atau kita juga nggak boleh minder, gitu kan? Karena tidak punya pengetahuan apa-apa, tidak banyak amal apa-apa, sunnah banyak yang ditinggal. Ayo kita laksanakan sedikit demi sedikit, diniati untuk ada perubahan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu gerbang untuk bisa memperoleh atau bisa mendalami lagi ilmu-ilmu berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama itu kita belum menjadi janin, masih nutfah, masih air mani yang tetapi yang sudah dibuahi. Nah, 40 hari berikutnya itu kita berubah menjadi segumpal darah, dan setelah segumpal darah 40 hari berikutnya lagi kita lengkap menjadi janin yang sudah ada dagingnya, sudah ada bentuk manusia lah, sudah menjadi bentuk manusia. Nah artinya 3 kali 40 itu kan 120 hari, atau sama saja dengan 4 bulan, ya, 4 bulan. Ketika kita sudah berusia 4 bulan itu ditiupkanlah roh kepada kita. Nah setelah ditiupkan roh, baru ditetapkan, ditulis oleh malaikat itu, yaitu ada 4 takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah.
Termasuk diantaranya apa? 4 takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah itu. Yang pertama adalah rizki. Kita itu akan menjadi kaya atau miskin atau biasa-biasa saja, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti karena sudah ditakdirkan oleh Allah, Allah nanti waktunya kaya sih kaya, nggak usah kerja lagi dah gitu kan, atau nggak usah jangan kerja deh, orang kita sudah ditakdirkan yang menjadi miskin misalnya. Enggak. Makanya itu takdir itu adalah rahasia Allah, hanya Allah saja yang tahu. Makanya karena Allah saja yang tahu, kita tetap diharuskan untuk berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan rezeki yang terbaik dan jumlah yang banyak. Tapi yang perlu kita pahami sebenarnya kalau kita berbicara masalah rezeki itu bukan sifat material saja, bukan ya. Jadi tidak berupa materi saja, termasuk diberikan kesehatan juga itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan umur yang panjang juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umur itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Artinya kalau sudah sampai ajalnya, kita juga nggak bakalan bisa untuk memajukannya atau nggak bisa untuk mengakhirkannya. Ya, jadi itu juga termasuk umur kita atau ajal kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan kapan kita akan mati itu urusan Allah, tidak ada yang tahu. Jadi ada orang yang sehat, tapi tiba-tiba sore kedengaran ada ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau sudah tua, sakit-sakitan terus tapi nggak mati-mati juga gitu. Ada juga begitu. Musain itu tak? Musain, iya. Musain. Ya, jadi takdir itu tidak kenal ajal, tidak kenal waktu. Ya. Banyak yang masih anak-anak sudah meninggal banyak. Yang sudah tua nggak ninggal banyak, gitu kan? Yang sehat pada meninggal banyak, yang sakit nggak ninggal juga banyak. Tapi itu ada rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah ajalnya nggak bisa diakhirkan, nggak bisa juga diawalkan, didahulukan, itu nggak bisa. Termasuk amal perbuatan itu sudah ditakdirkan juga oleh Allah. Ditakdirkan oleh Allah. Jadi amal ini memang sudah ditakdirkan, bukan berarti kita udah masa bodoh atau cuek gitu kita. Normalnya orang yang berbuat baik nanti akan akhir baik, normal itu. Orang yang berbuat jelek, jahat, nanti su'ul khotimah itu normal gitu. Normalnya begitu. Jadi amal itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang disuruh sholatnya sulit, boleh jadi itu memang sudah takdirnya juga gitu. Nggak mau sholat. Tapi jangan pernah menjustis dirinya bahwa itu takdir dari Allah. Karena kalau bicara takdir itu hanya Allah saja yang tahu. Termasuk akhir bahagia atau sengsara, atau akhir husnul khotimah atau su'ul khotimah gitu. Tapi normalnya sekali lagi, kalau orang sudah berjuang untuk amal-amalan surga, insya Allah akhirnya masuk surga. Kalau orang cuek dan terlalu berbuat dosa, ya innalillahi gitu ya. Biasanya ya su'ul khotimah gitu. Tapi kita tidak boleh menjustis diri juga. Kita mah sudah banyak amalnya gitu kan, pasti kita masuk surga. Nggak boleh juga gitu kan. Ya walaupun normalnya orang yang banyak berbuat baik, banyak ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk selalu ikhlas, yaitu buktinya tadi yang saya contohkan itu
akhirnya meninggalnya bunuh diri atau su'ul khotimah. Jadi marilah kita untuk bisa melakukan sesuai dengan perintah dari Allah, untuk selalu berbuat kebaikan, mudah-mudahan kita husnul khotimah gitu ya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena biasanya normalnya orang yang melakukan dosa yang meninggalnya su'ul khotimah. Terima kasih, itu saja kali yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak Edi bisa. Saya tambahkan sedikit. Hidup ini adalah pilihan, baik dan buruk. Kita memilih baik dan buruk pilihan. Kemudian kita hafal betul. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Ini ayat sudah sangat populer. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali, lanjutannya ada kecuali kaumnya itu sendiri yang akan merubahnya. Ini apa artinya? Ada ikhtiar di situ. Kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Itu dasar ayat yang tentang takdir. Kemudian takdir itu ada dua. Yang satu namanya takdir azali. Takdir azali itu sudah nggak bisa diapa-apain, itu nggak bisa dirubah. Matahari terbit dari barat, udah itu. Kalau terbit dari matahari terbit dari timur ya, balik. Kiamat. Matahari terbit dari timur, itu nggak bisa dirubah sampai kapanpun. Orang pasti mati, nggak bisa dirubah. Ya Allah, saya minta doa biar nggak mati, nggak bisa. Itu takdir yang tidak bisa dirubah. Tapi yang lain takdir bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar. Ikhtiar dan doa. Jadi kalau semua takdir nggak bisa dirubah, banyak doa yang kontradiksi dong. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu. Ini ibadah kamu seolah-olah kamu akan hidup terus. Tapi beribadahlah seolah kamu akan mati besok, balik ya. Jadi Pak Supri ini saya korek. Jadi bekerjalah seolah kamu akan seumur hidup. Nah, ada panjang usianya dah, nggak mati-mati. Tapi ketika kita beribadah seolah-olah kita akan itu juga memperlihatkan. Jadi kita jangan apa namanya frustasi gara-gara takdir itu sudah nggak bisa dirubah. Udah ngapain kita capek-capek nyari duit sampai nanti miskin juga. Dan boleh juga itu bukan takdirnya gitu. Dan boleh juga itu bukan takdirnya. Jadi ya ayat tadi pegang teguh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga kaum itu berubah. Jadi kaum itu bisa dikiaskan ke pribadi, boleh. Ikhtiarnya. Terima kasih. Ya, itu saja. Terima kasih. Nah, kalau ada lainnya, manusia bisa masuk ke rantai jin dan atau sebaliknya. Reinkarnasi. Kalau manusia jadi jin banyak. Jin jadi manusia belum ada. Jin dan manusia. Baik. Ya, memang manusia dan jin sama-sama diciptakan Allah, termasuk iblis. Lebih keras. Kemana sih Pak? Jin masih. Semua hidup berdampingan, tapi bukan Di alam yang berbeda. di alam yang berbeda, hidup berdampingan. Di alam yang berbeda, beda dimensi lah. Kemudian kalau tadi bisa nggak jin masuk ke manusia? Ini yang bisa tahu. Kalau manusia nggak bisa, mungkin manusia besok bisa masuk ke alam jin, orang-orang tertentu ya. Tapi bukan masuk ke jinnya, masuk ke alam jin, bukan masuk ke jinnya. Alam jin kesurupan manusia. Siapa yang mau itu? Ya, jadi mungkin ada orang-orang tertentu yang bisa masuk ke alam jin. Kiai-kiai yang sudah apalah, makomnya sudah jauh lah, mungkin bisa. Tapi kalau dari sisi agama, kesurupan jin masuk ke tubuh manusia itu nggak ada. Iya.
Di sisi agama nggak ada sebenarnya. Yang ada orang lagi stres, pusing, Masukan. ya, Sama. terganggu jiwanya. Yang masuk nggak tahu apa. Dia nggak pengalaman ini. Ada sebuah cerita ya. Nah, ini juga urusan kemasukan. Ada seorang santri hafal 30 juz Al-Quran. Si jin ini pengen masuk susah banget. Karena selalu dekat dengan Al-Quran. Namanya hafid ya, hafal Quran. Ternyata suatu saat dia bisa masuk orang yang hafid ini gara-gara cuma si orang ini minum sambil berdiri. Minum sambil diri. Tutup makanya. Kita hidup semua ini. Jadi kalau ini ada cerita, nggak tahu yang masuk setan apa jin nggak tahu tuh. Jadi kesurupan apa ini kata orang kesurupan, gangguan. Tapi sebenarnya secara di dalam agama ya ada kesurupan. Suruh adanya ya karena kalau ya mungkin ya mengganggu otak kita, otak lagi kosong ya diganggu. Kalau urusan kesurupan Pak Us yang tahu dah. Suka nyembuhin orang kesurupan. Oh, kalau kesurupan itu bukan kemasukan jin, Pak. Ya. Bukan kemasukan jin. Ketempelan juga. Tempelan masuk nempel. Ya makanya Pak Us yang Ada jawabannya. Yang suka nyembuhin Pak Kusen tuh jadi. Terima kasih. Bahasanya sederhana. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna. Dan dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Artinya kita hidup di alam dunia ini ada setan juga jin ya. Jin juga diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tapi kita semua nggak pernah melihat jin. Nah ini artinya jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah dalam alam yang berbeda. Mungkin sebagai sandaran kita untuk punya rasa berpikirnya yang agak luas, bahwa Allah ciptakan semua yang ada di dunia ini, di perut bumi dan di langit. Kalau kalian mampu silahkan manfaatkan, karena semua diciptakan itu hanya untuk manusia. Termasuk kalau kita bisa mampu menembus alam jin juga silahkan manfaatkan gitu. Jadi ternyata untuk bisa mampu ke alam jin itu ya kalau kita sudah bisa melakukan amalan-amalan khusus gitu ya, amalan-amalan khusus, dan bisa berjumpa dengan jin di alam yang berbeda. Dan pernah dengar nggak cerita kalau alam jin itu waktunya lebih lama dibandingkan dengan alam kita gitu. Jadi mau bicara kerasukan atau tidak, ya pokoknya kalau bahasanya tidak normal itu ya lagi kena musibah gitu. Nggak usah bicara jin dah gitu ya, kalau kita belum menjangkau jin nggak usah. Jadi ya lagi kena musibah. Maka yang paling tepat kalau lagi kena musibah nggak usah kerasukan, nggak usah ngomongin kerasukan atau ada jin masuk ke dalam tubuh manusia, tapi minta dengan Allah untuk bisa dihindari, untuk bisa disembuhkan, itu aja. Jadi kita bisa kerjasama dengan jin karena sudah perintah Allah, semua yang diciptakan oleh Allah itu kalau kamu bisa silahkan diciptakan untuk manusia gitu. Termasuk Allah pernah memerintahkan kepada kita dan pada jin itu, ya masyarul jinni wal insi inni stata'tu an ta'budu min aqtaris samawati fa'budu. Tapi kata Allah, la ta'buduna illa bisultan. Kamu tidak akan mungkin menjangkau kecuali kalau dapat bantuan dari Allah. Itu. Jadi semuanya
kita bisa lakukan, bisa saja kita bisa menembus ke alam jin, tapi kalau memang ada izin dari Allah. Tentunya ada amalan-amalan yang Allah itu kita melakukannya, Allah itu bisa ridho. Itu aja deh, ya. Karena jin kan nggak bisa dilihat, jadi kita nggak usah menghayal kemana-mana. Pokoknya ada sesuatu yang kata banyak orang kerasukan jin, anggap saja itu musibah, minta kesembuhannya dari Allah, itu aja deh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Nanyain jin. Apa ada namanya jin lagi? Ada lagi Pak, mau boleh Pak. Iblis. Nah, Kebanyakan. satu lagi. Tadi kan udah masuki dunia jin ya Pak ya. Nggak boleh. Ini giatnya kalian kita masuk ke dunia semut Pak. Nabi, salah satu nabi kita Nabi Sulaiman ya, kalau nggak salah ya, bicara sama semut ya Pak ya. Dan seterusnya kita sudah dengar ya kisahnya. Ini di rumah saya Ada semut. kan ada pohon mangga. Terang-terang. Pohon rangrang itu rangrangnya di selebar peralis apa namanya itu pagar saya tuh ada ratusan Pak. Rangrang Pak. Pokoknya dia lagi mindahin telur lapnya. Rapi, nggak apa-apa ini. Lagi ngobrol. Karena itu saya mengganggu ya anak-anak buka pagar itu mengganggu gitu ya. Akhirnya di Sulaiman saya matiin tuh Pak, ada ratusan kali ya. Saya lebih matiin Pak. Itu dia, makanya kan jin punya, jin kok gitu. Semut kan walaupun kecil punya nyawa, itu lagi bekerja lagi Pak, tapi karena mengganggu udah. Ya dosa itu. Tempat Oke, nasura itu Pak. saya gitu, apakah saya berdosa? Yang kedua, Dosa pasti Bang. yang kedua itu sekarang masih lanjut tuh Pak, ada lagi, kemarin udah berapa ratus mati tuh, sekarang ada lagi, banyak lagi. Saya mau mati, saya mau nanya dulu. Tapi itu bawa bodoh kan Pak Edinya. Nah, iya. Itu gimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tulisin pelang aja kali. Awalnya Pak Nabi Sulaiman ya. Jadi Nabi Sulaiman itu pasti ngomong nih jangan sini. Suruh pindah ke sebelah. Jadi ya itu semut air ya. Binatang itu boleh dibunuh ketika sudah membahayakan, sudah mengancam jiwa kita, membahayakan kita, sih boleh dibunuh. Ada yang tidak membahayakan, jadi disunahkan untuk dibunuh, cicak. Ada hadisnya, disunahkan untuk dibunuh. Kalau binatang yang binatang buas, dagingnya haram juga boleh dibunuh. Jadi yang mengancam jiwa kita, membahayakan kita boleh dibunuh. Yang dilarang dibunuh itu justru semut yang kecil-kecil yang hitam. Itu bahkan ada larangan untuk membunuh itu. Itu yang walaupun dengan tidak sengaja pasti kita sering membunuh semut yang kecil-kecil, beda dilap dan semut mati. Tapi sebenarnya itulah yang justru ada dalilnya dilarang dibunuh semut yang kecil-kecil yang hitam. Habisin jangkrik kok. Habisin jangkrik. Itu membahayakan. Nah iya, Kalau masuk jangkrik itu merugikan. Pak Sobri bukan membunuh, menyiksa. Orang mau nanya itu sebenarnya. Tapi kan demi menghidupkan yang lain, Pak. Enggak bunuh kan siksa dong. Iya, Yang motel. bunuh burung ya itu. Kalau biara burung tuh gimana tuh? Ya. Burung disangkar tuh. Ini apa? Ini pertanyaannya. Sekalian. Semua terang udah beres ya tadi ya? Udah beres ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Tanda kutip, Bang. Itu semut ganggu enggak terlalu ganggu, udah rang-rang di situ. Dia emang mindahin terus kayak itu gotong royong tuh mindahin terus. Nah, Mau jadi contohnya. iya, enggak ada. Tapi kalau sudah mengarah ke rumah mau masuk, nah itu Nah, masih di pagar. Cuma di pagar. Cuma anak mau masuk pagar susah jadi karena semut itu. Ya karena pas mau terdorong jadi berapa ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak ya? boleh. Pak RT kasih somasi satu dulu semutnya. Sentil, ulangin yang sini. Nah, itu mah harus ganti pagar. Iya, Bang. Tebang pohonnya udah. Tadi pertanyaan apa kan? Burung, siapa yang naik burung? Enggak jadi katanya. Burung dalam sangkar itu. Jangan zolim lah. Mau nanya nih Pak. Lagi serius. Iki tenan iki kata. Apa tuh ya? Tenan ya rumah no.
Kan Allah memerintahkan dalam setiap mau melaksanakan sesuatu harus baca basmalah. Iya. Bahkan kalau kita mau mencabut rumput pun kita harus minta izin sama Allah. Apalagi mau taken itu, apalagi membunuh binatang. Nah itu gimana kalau misalnya di rumah nih ada pot, kita mau menyebut pot rumput saja, kita disunahkan baca basmalah supaya kita tidak itu bahkan memotek dahan segala macam. Apalagi membunuh binatang. Nah, semut tadi yang dibilang Pak RT, itu kan sering kita tidak melihat. Tadi Pak ini bilang, oh nggak apa-apa kalau tidak melihat. Apakah kita itu cukup istighfar? Atau dengan basmalah tadi itu Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan karena kita tidak sengaja. Ya. Nah, bismillah ya niat gitu. Bismillah. Yang pertama, so, jadi setiap melakukan perbuatan baik maka mulailah dengan Bismillah. Minimal Bismillah. Syukur-syukur Bismillahirrahmanirrahim. Minimal basmalah. Kemudian karena perbuatan baik diawali dengan kalau membunuh terang-terang tadi termasuk perbuatan baik enggak? Enggak Pak itu enggak. Ya, dah. Kalau itu tidak mengancam jangan dibunuh. Kemudian tadi Pak Mus mencontohkan mau ngangkat tanaman itu buat Bismillah. Ya. Kemudian ketika kita tanpa sengaja, tanpa tahu kita membunuh binatang yang tidak berbahaya sebenarnya dan tidak membahayakan dan bahkan ada dalilnya untuk dilarang untuk dibunuh. Terbunuh oleh kita. Setelah terbunuh baru tahu wah saya mati. Cukup dengan istighfar. Cukup dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Karena kesalahan yang tidak disengaja. Makanya kalau ada semut memang kadang-kadang kita nggak sabar ya. Soalnya yang penting kalau ada gulanya yang pindahan tahu di tempat yang dia semutnya bisa pergi dan seterusnya. Tapi kita kadang-kadang nggak sabar. Ya, cukup istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Terbunuh tuh berapa semut? Baru beli jangkrik. Oh itu sangat manusiawi. Nginjek semut juga kita nggak pernah tahu. Iya. Dan karena ada Allah menciptakan sesuatu itu tidak pernah sia-sia. Ada manfaat dan bagi manusia. Makanya, iya bagi manusia. Makanya dari situ kan kita harus waspada. Apakah kita itu membunuh itu ada manfaatnya atau malah mudarat? Iya. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Kita boleh memikirkan semua makhluk Allah, termasuk semut, termasuk apapun yang tidak boleh cuma satu, memikirkan zat Allah. Wala tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi bentuk Allah, wujud Allah tuh enggak perlu kita pikirin, itu enggak boleh. Urusan Allah. Jadi boleh kan kita pikirin. Nah, dari semut mati saya sudah bersalah, istighfar. Itu makhluk Allah. Ya, dan seterusnya. Ada lagi. Samarjo tuh tadi mau nanya. Apa Jo? Aku jawab ini apa? Nanya dulu aja. Pak Mokes nanya miara burung. Jangan lainnya aja Pak. Bisa aja. Lain. Saya aja Pak Ustaz. Ikut nanya Pak. Tadi kan dengar cerita tuh Pak, Bapak mengenai ada cerita yang kesurupan karena ketika minum sambil berdiri gitu ya. Apakah itu menandakan memang minum atau makan itu tidak boleh berdiri? Betul. Pertama itu, terus kedua jadinya apa ya dasarnya gimana Pak? Di kalangan kita pasti sudah banyak Ivan tadi sudah hajatan apa minum dan makan itu berdiri. Nah, itu gimana pandangan lebih Ustaz? Ya. Itu pertama. Yang kedua saya tadi sempat dengar juga gitu ya mengenai Ustaz kan mengenai kita tuh mengikuti ajarannya baginda Nabi Muhammad dan membenarkan juga ajaran-ajaran dari nabi-nabi sebelumnya berdasarkan masanya memang betul ya Pak ya. Nah kayak gitu. Terus ya kalau saya kan memang Islam dari lahir katakanlah sejak lahir nggak ada pilihan ya memang langsung Islam gitu, jadi nggak tahu sejarah juga. Nah sehingga kalau kayak gitu saya merasa kalau Islam itu memang saya tuh tahu oh Islam lahir ketika dibawa ajarnya oleh Nabi Muhammad SAW. Saya merasakan seperti itu. Nah
kalau nabi-nabi sebelumnya yang Injil, yang Taurat, berarti dia membawa ajarannya. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam yang saya nggak tahu dia bawa ajaran apa, berarti dia agamanya apa gitu kan ya? Agamanya apa? Sehingga saya sebetulnya yang boleh kita yakinin emang dari dulu nggak ada gitu ya, bahkan sebelum Nabi Muhammad apa kita meyakini pas saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu apa kayak seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Tadi yang pertama tentang apa kesurupan tadi ya, itu minum sambil berdiri atau makan sambil berdiri itu sebenarnya disunahkan untuk duduk. Artinya lebih baik duduk, bukan dilarang tuh. Sunnah duduk, minum atau berdiri. Artinya ketika seorang yang alim ahli Al-Quran, celahnya itu bisa jadi celah celah kejelekan bagi orang yang kaya hafal Al-Quran. Kalau kita mungkin celahnya banyak banget. Kalau dia celahnya itu dimanfaatkan. Sunnah ya, jadi duduk itu sunnah, bukan wajib. Memang ada hadisnya sunnahan. Kemudian apa tadi? Nabi-nabi. Ajaran Nabi Adam. Nabi Adam. Iya. Nabi Adam. Jangankan Nabi Adam, dari zaman Muhammad itu tahu bahwa agama Islam adalah ketika surat Al-Maidah turun ayat 3. Allah meridai Islam menjadi agamamu. Sebelum itu namanya juga bukan Islam. Nah, sama di Al-Quran tidak ada. Al-Maidah al-yauma akmaltu lakum dinakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Aku tidak Islam jadi. Itu ayat terakhir Al-Quran. Jadi orang mengatakan zaman dulu agamanya agama tauhid, tentang ajaran tentang keesaan Tuhan. Sama itu dari zaman Adam sampai ke Muhammad sama. Dan Nabi Daud diutus untuk umatnya. Nabi Musa diutus untuk umatnya, bukan rahmatan lil alamin. Nabi Isa untuk umatnya. Beda dengan Muhammad, rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Umat Nabi Musa siapa? Ya sekarang. Jadi Yahudi. Nah, umat Nabi Daud siapa? Misalnya umat Nabi sebelum Musa siapa? Umat Nabi Isa ya kaum Nasrani sekarang. Nabi Isa. Sebenarnya dari sisi penurunan kitab suci itu, dari kitab yang pertama Zabur, kemudian disempurnakan oleh lembaran atau suhuf yang pada Nabi Ibrahim, lembaran berkitab, kemudian disempurnakan menjadi Taurat, disempurnakan menjadi Injil, disempurnakan menjadi sebenarnya sama. Jadi Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Makanya tadi Pak Hussein mengatakan Rasulullah membenarkan kitab-kitab terdahulu, memang betul itu. Tapi itu hanya berlaku untuk umatnya. Jadi ketika ada Nabi Musa, umat Yahudi, umat Nabi Musa nggak ada, sudah turun lagi Nabi berikutnya dan seterusnya. Jadi Nabi itu hanya berlaku untuk umatnya pada masa itu. Berbeda dengan Muhammad, perbedaannya ya. Makanya bahkan orang mengatakan, kalau Kiai mengatakan Muhammad ini rohnya sudah ada, sudah diciptakan sebelum Adam ada. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan, Adam sudah bisa menyebut nama Muhammad, sudah ada nama Muhammad. Itu bedanya. Termasuk sampai di Injil pun disebut namanya Ahmad. Isa mengatakan, wahai umatku, ya Bani Israel, aku ini bukan Tuhan. Aku ini Rasul, utusan Tuhan. Aku ini utusanmu, utusan Allah untukmu. Dan nanti di akhir zaman akan ada Nabi atau Rasul berikutnya namanya Ahmad. Itu Nabi Isa yang ngomong kepada umatnya. Tapi tidak di iblis. Isa yang ngomong, aku ini bukan Tuhan, aku ini Rasul, dan nanti juga akan datang Rasul penggantiku, namanya Ahmad. Jadi kalau di Al-Quran ada nama Ahmad. Ya, gitu. Berat ini.
Terima kasih. Kalau kita kembali kepada Nabi Allah kita, Nabi Muhammad SAW, juga para Nabi dan Rasul sebelumnya, itu semua sebelum Rasulullah itu adalah agama-agama yang sama-sama mentauhidkan Allah dan sama-sama beribadah kepada Allah. Makanya ditegaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu syahidan sebagai saksi dalam pengertian semua Nabi itu benar dan ajaran yang dibawa untuk umatnya pada masa Nabi juga benar. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW untuk umatnya itu dengan kitabnya Al-Quran, Al-Quran isinya merupakan penyempurna dari risalah-risalah atau suhu-suhu yang pernah disampaikan kepada para nabi dan utusannya. Yang perlu kita pahami lagi bahwa Nabi Adam itu pernah ke Ars. Ternyata di Ars itu ada tiang-tiang tertuliskan itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammad sebelum dilahirkan ke dunia itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata lainnya, alam semesta sekarang ini yang kita termasuk di bumi, kita berada, itu tercipta karena memang ada Nabi Muhammad. Ya, termasuk Nabi Adam itu tercipta juga karena ada Nabi Muhammad. Artinya Nabi Adam melahirkan beberapa anaknya menjadi anak cucu Adam sampai dengan sekarang itu tercipta karena ada alam ini. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu termasuk sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta gitu. Beda dengan nabi-nabi yang dulu, artinya walaupun itu dibenarkan tapi hanya berlaku untuk masanya atau pada umatnya saja. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.